Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kita semua, berupa taufiknya, sehingga kita mampu menjalankan salah satu perintahnya, yaitu menggali, menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan tuntutan terhadap ilmu-ilmu ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju pintu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu amal yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan oleh hambanya, biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi dengan motivasi yang besar, dorongan yang kuat, agar hamba-hambanya bisa menjalankan amal tersebut dengan sungguh-sungguh dan maksimal tentunya. Salah satu dorongan motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan banyak keutamaan di setiap amal yang diperintahkannya. Kita bisa melihat bagaimana salafun soleh, orang-orang terdahulu yang soleh begitu sungguh-sungguh, begitu maksimal dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui dengan pasti, mereka mengetahui dengan jelas, dan mereka yakin terhadap keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Siapa yang lebih mengenal, lebih mengetahui, dan lebih yakin terhadap keutamaan di dalamnya, maka dia dipastikan akan lebih sungguh-sungguh dan akan lebih maksimal dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam dakwah ilallahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan, yang keutamaan ini kita bisa melihat, bisa membandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang lain, dan kita akan menentukan, memastikan bahwa dakwah ilallahi azza wa jalla lebih utama dibandingkan amal-amal yang lain. Namun sayang ikhwati fillah rahimakumullah, karena kita belum mengetahui dengan jelas, belum mengenal dengan jelas tentang keutamaan-keutamaan dakwah, atau minimalnya kita lalai terhadap keutamaan ini, kita biasanya lebih mengutamakan amal-amal yang lain di antara amal-amal dakwah ilallahi azza wa jalla. Dan ini bagian dari jebakan setan ikhwah fillah rahimakumullah, di mana manusia saat ini lebih mengutamakan amal-amal yang lain, amal-amal yang utama, dibandingkan amal-amal yang lebih utama. Karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk mengetahui, mengenal, mengingat terus akan keutamaan-keutamaan dakwah ilallahi azza wa jalla, dengan harapan bahwa kita akan lebih sungguh-sungguh dan lebih maksimal dalam menjalankan amal dakwah ilallahi azza wa jalla ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan keutamaan tentang dakwah ini,
baik melalui Al-Quranul Karim maupun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan dakwah ini, yang pertama adalah bahwa dakwah ilallahi azza wa jalla merupakan amal sebaik-baiknya, merupakan sebaik-baik perkataan dan perbuatan. Hal ini langsung diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam ayat ini kita dengan jelas bisa mengambil faidah bahwa tidak ada orang terbaik, tidak ada kaum terbaik dari mereka yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dilakukan oleh individu dakwah ini, maka individu itu akan menjadi orang yang terbaik. Jika dakwah ini dilakukan oleh suatu kaum, maka kaum itu akan menjadi yang terbaik di antara kaum yang lain. Kita lihat bagaimana umat ini menjadi terbaik karena dakwah ilallahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka umat ini menjadi terbaik sekali lagi dengan dakwah illahi azza wa jalla, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha. Kalian itu setara dengan 70 umat. Bayangkan umat ini, umat Rasulullah SAW disetarakan oleh Nabi SAW dengan 70 umat yang lain. Perbandingannya sangat jauh sekali. Dan yang membedakan ini adalah karena umat ini senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau dakwah ilallahi azza wa jalla. Ikhwati fillah rahimakumullah, terbaiknya umat ini di dunia ternyata berpengaruh terbaiknya mereka di akhirat nanti, terbaiknya mereka di jannah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati isruna wa mi'atu saffin hadhil ummatu min dzalika samanuna saffa. Penduduk jannah, penduduk surga terdiri dari 120 saf. Jadi di jannah ada 120 saf, 120 baris. Dan umat ini, kata Nabi, adalah 80 saf darinya. Jadi dari 120 saf, 80-nya diisi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaik di dunia dan terbaik di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan tentang keutamaan dakwah ini. Beliau pernah mengatakan bahwa menyampaikan sunnah kepada umat, kepada manusia lebih diutamakan, lebih utama dibandingkan melemparkan anak panah ke leher-leher musuh. Ini bukan karena Ibnu Qayyim anti jihad nih, sekali lagi. Kenapa? Karena melemparkan anak panah ke leher-leher musuh banyak yang mampu melakukannya. Sedangkan menyampaikan sunnah
tidak akan mampu dijalankan kepada musuh-musuh, kepada target, kecuali bagi mereka yang mewarisi pewarisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini yang pertama dari keutamaan dakwah ilallahi azza wajalla. Dari yang pertama saja seharusnya kita sudah terpacu, semangat dan maksimal dalam menjalankan dakwah ilallahi azza wajalla. Kenapa? Karena kita ingin menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa dakwah ilallahi azza wajalla akan menjadikan pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir tanpa henti ketika kita menjalankan dakwah ilallahi azza wajalla. Dan ini langsung diutarakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyeru kepada petunjuk, siapa yang menyeru kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Luar biasa sekali ini amal dakwah ilallahi azza wajalla, tidak tertandingi. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa seandainya engkau berdakwah kepada satu orang saja yang dengan perjuangannya itu membuat dia mampu menempuh jalan hidayah dan istiqomah di dalamnya, maka yakinlah, sekalipun engkau tidur di saat ia sholat malam, engkau berbuka di saat ia saum, engkau tinggal di rumah di saat ia berhaji, dan saat engkau tidak turut bergabung di saat ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tetap mengalir untukmu, sama seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Tapi ini sama sekali bukan berarti kita berdakwah ilallahi azza wajalla lantas kita tidak beramal. Silahkan kita berdakwah yang beramal orang lain, bukan seperti itu. Kita duduk di rumah setelah menyampaikan lantas kita tidur, yang lain sholat, yang lain saum, yang lain ini, bukan. Sebab di ayat yang tadi disebutkan wa man asanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan, dan beramal soleh mereka, tetap menjalankan amalnya di samping mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatu fillah rahimakumullah, bahwa dakwah ilallahi azza wa jalla akan menjadikan pelakunya dijanjikan hidup bahagia dan di akhirat. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, maka sekali-kali janjinya tidak akan pernah diingkari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang beruntung. Tidak ada yang seberuntung mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana untungnya orang-orang yang menyeru di jalan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, fawallahi li ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki seseorang dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Dan kita sudah tahu bahwa unta merah itu adalah kendaraan terbang yang dibanggakan, kendaraan mewah pada saat itu. Jadi kalau kita berdakwah mendapatkan atau memberikan petunjuk kepada satu orang saja, maka kita akan diberikan kendaraan termewah dan dibanggakan. Hanya satu orang saja. Tapi kita tidak pernah terenyuh, tidak pernah termotivasi dengan dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita lebih termotivasi dengan dorongan atau motivasi sesuatu yang terlihat nyata. Padahal motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih akan nyata ketika kita benar-benar menjalankan salah satu amal, yaitu amal dakwah ilallahi azza wa jalla. Kalau saja kita saat ini mendapatkan salah satu dorongan dakwah ilallahi azza wa jalla, siapa yang mendapatkan 10 orang saja target dakwah, kemudian kalian mengajaknya dan mereka ikuti, kalian akan mendapatkan motor 1. Saya kira ini sekarang kajian bubar, semua akan mencari target satu-satu. Yakin saya itu. Tapi ini unta merah, kendaraan yang lebih dari itu, dan pahalanya lebih baik dari itu. Lagi-lagi kita akan mengatakan belum tentu kita mendapatnya, atau bahkan kita belum meyakini janji dari Nabi SAW itu. Karena kita salah satunya masih mewarisi sifat dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sampai kami melihat Allah dengan kepala kami sendiri. Kami akan berdakwah, kami akan berjuang. Kalau kami dapat motor, kalau kami dapat uang, kalau kami dapat mobil, kalau kami dapat ini dan itu nyata di depan saya, baru saya akan mau dakwah. Pahala dakwah khairu minad dunya wa ma fiha, ikhwati fillah. Pahala dakwah lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ikhwas kalian ke Jakarta, ke Monas, naik di Monas, lihat itu isi dunia, itu lebih baik. Tidak seberapa itu. Dakwah masih lebih baik kalau antum dapatkan itu. Dakwah masih lebih baik dibandingkan itu semua. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi jika kita ingin hidup bahagia, ingin beruntung, ingin mengatasi setiap problematika kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, umat kita, solusinya hanya satu, kita harus dakwah ilallahi azza wa jalla. Kita harus berdakwah ilallahi azza wa jalla. Bukankah dakwah ilallahi azza wa jalla merupakan satu bentuk ketakwaan terbesar? Bukankah dakwah ilallahi azza wa jalla merupakan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah dakwah ilallahi azza wa jalla merupakan penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kalian. Allah tidak akan meninggalkan kita. Baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kalau semua kita ikut andil dalam perjuangan ini, Allah tidak akan meninggalkan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dan dakwah sekali lagi bagian dari bentuk ketakwaan yang terbesar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Jangan ragu, urusan pribadi kita, keluarga kita, rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi ketakwaan terbesar ada di dakwah ilallah azza wa jalla. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah. Yang keempat, di antara keutamaan dari dakwah ilallahi azza wa jalla adalah bahwa dakwah akan menjadikan pelakunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal dakwah akan mendapatkan, pelakunya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala penting kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan jatah kita tidak akan bisa menempati jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang yang akan dimasukkan ke dalam jannah adalah mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW pun beliau masuk ke dalam jannah karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la. Wala ana illa ayyataghammadiyallahu bifadlin wa rahmatin. Beliau pernah bersabda, amal seseorang sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Amal seseorang sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan dirimu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian pula halnya dengan diriku, kecuali Rabbku melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi Nabi SAW pun masuk ke dalam jannah
dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga terhadap amal yang telah kita lakukan. Jangan sombong terhadap amal yang telah kita lakukan. Karena belum tentu itu akan memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita, rahmat yang besar kepada kita semua, sehingga kita berbondong-bondong memasuki pintu jannahnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keutamaan dakwah ini sekali lagi tidak bisa kita dapati di dalam keutamaan-keutamaan yang lain. Tidak bisa kita dapati. Hatta dakwah ini bisa melejit, bisa melampaui amal-amal yang kita anggap itu paling besar dalam ini. Karena amal ini bagian dari jihadun fi sabilillah. Bahkan jihad juga termasuk dalam dakwah ilallahi azza wa jalla. Dan tidak akan ada yang bisa menyaingi amal ini. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang bisa menyaingi amal jihadun fi sabilillah? Amal apa yang bisa menyaingi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Nabi SAW, "La tastati'unahu." Kalaupun ada, kalian tidak akan pernah menyanggupinya. Sampai 3 kali jawabannya, la tastati'unahu. Kalian tidak akan sanggup menjalankannya. Apa itu? Ketika orang yang berjihad di jalan Allah, ketika para mujahid berangkat berperang, berangkat berdakwah, berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita harus keluar dan masuk ke dalam masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Bukan tidur. Ya? Bukan melamun, bukan ngobrol, bukan. Tapi dia harus sholat terus-menerus, membaca Al-Quran terus-menerus, berzikir terus-menerus, dan saum terus-menerus sampai sang mujahid pulang ke rumahnya. Baru itu bisa. Dan kita tidak akan sanggup seperti itu. Kemudian, ketika kita mengetahui keutamaan dakwah ini, maka kita akan menempatkan posisi dakwah di atas segalanya. Menempati posisi dakwah itu di atas segalanya dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Kalau kita bersungguh-sungguh dan maksimal di amal yang lain, maka tentunya kita harus lebih sungguh-sungguh dan maksimal di alam dakwah ini, di dalam dakwah ini. Dan ini adalah prioritas terbesar, yaitu dakwah ilallah azza wajalla. Dan dukungan terhadap dakwah pun adalah dukungan terbaik di antara dukungan-dukungan kepada amal-amal yang lain. Dan saat ini terus terang, dukungan kepada dakwah ilallahi azza wa jalla masih sedikit. Karena mereka masih menganggap dakwah ini sebagai amal yang ringan, amal yang kecil, amal yang rendah. Karena itu tidak ada yang mau kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta diberikan kafalah yang besar pun ketika dituntut full di dalam dakwah, gak ada yang sanggup, gak ada yang kuat. Jadi jangan dikira ikhwah fillah rahimakumullah bahwa kalau dakwah ini menghasilkan jutaan rupiah bakalan ada banyak orang yang mau ikut di dalam dakwah ini. Belum tentu. Belum tentu. Baru beberapa hari masuk, ya, berkecimplung di dalam dakwah ini, gak kuat dia. Mohon maaf, saya gak sanggup bisa dakwah di sini. Gak kuat saya. Iya. Berat. Kenapa? Karena ini bagian dari tugas para al-anbiya. Tugas para rasul yang menyuruh kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyuruh manusia untuk menjauhi tagut-tagut, menjauhi sesembahan-sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut.
Dan sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul anibudullah, yang mereka menyeru kepada manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tagut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wazifatul rusul. Ini tugas para al-anbiya yang dilanjutkan oleh kita semua. Semoga kita bisa istiqomah di jalan ini, dan semoga kita mati di jalan ini dan mendapatkan umat yang terbaik, pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.